Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita ada di sini, kita ingin merayakan hari ulang tahun Komisi Wanita yang ke-29. Semua hanya karena kasih dan anugerahnya. Seperti tertulis dalam Mazmur 69 ayat yang ke-30. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari ibu-ibu kita kembalikan segala pujian syukur kita kepadanya. I sing praises to the Lord. I sing praises to your name. Your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Mari ibu-ibu kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi bagian di dalam komunitas di GKY Puri Indah. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi bagian di dalam komisi wanita yang ada di gereja ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan, untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur karena Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus mengarahkan komisi wanita di tempat ini. Sehingga pada hari ini Tuhan kami bersama-sama bersyukur karena pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam komisi wanita selama 29 tahun ini. Pandemi, kesulitan, keadaan yang kurang baik boleh ada di depan kami. Tetapi Tuhan, melalui pengalaman iman kami bersamamu, bahwa kalau kami dekat dengan Tuhan, kami akan menjadi pemenang dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami serahkan ibadah syukur pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, biarlah setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mengucap syukur karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang melayani, pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar sungguh-sungguh Tuhan boleh memberkati kami dan kami boleh menjadi berkat. Tuhan pakai jaringan wifi, biar juga boleh mendukung pelaksanaan daripada ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang mengasihi dan terus memimpin kehidupan kami, kehidupan komisi wanita di tempat ini, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk.
Ya, terima kasih Ibu Bigio. Anugerah demi anugerah telah kita rasakan sepanjang pelayanan Komisi Wanita Puri. Seperti halnya tahun yang lalu, tahun ini ulang tahun Komisi Wanita masih kita peringati dalam suasana pandemi. Namun kita sungguh bersyukur di dalam situasi yang sulit ini kita tetap rasakan kehadiran Tuhan, kebesaran Tuhan karena Dia tetap Allah.
hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Komisi Wanita ada sampai hari ini. 29 tahun Tuhan menyertai, 29 tahun Tuhan menopang, dan 29 tahun Komisi Wanita telah menjadi berkat bagi begitu banyak wanita. Sungguh kita menyadari semua bukan karena kita, semata-mata berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aduh, akhirnya baru sekarang sempat baca renungan. Ya, tadi di dapur aja. Ini tentang apa ya? Matius. Oke. Matius 11 ayat 24. Ma, kalku ada di mana ya, Ma? Itu loh di atas meja deket pintu. Papi ambil sendiri ya. Thank you. Matius 11. Mami, seragam dedek kemana? Kan Mami udah siapin di kamar mandi. Dede mandi dulu ya, baru sekolah, oke? Ya apa ya? Matius 11 ayat 28. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi. Halo, pagi Pak Jason. Oh, iya Pak. Oh, bisa Pak. Oke. Nanti siang ya, saya kirim laporannya Pak Jason. Baik Pak, pagi. Aduh, mana bikin lagi.
laporan dulu atau baca renungan dulu ya? Baca renungan. Matius 11 ayat 28. Dek, emang sekolah boleh lari-lari? Yang fokus ya. Nih, Mami liatin nih. Ayo, fokus. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mami, internetnya mati. Ya, sebentar deh. Pakai internet HP Mami ya, udah Mami nyalain. Oke? Fokus ya, Dek. Kapan ya ini pandemi selesai? Mbak pulang gak balik lagi. Cari yang baru takut. Kerjaan rumah gak kelar-kelar. Saya minta laporan siang ini lagi. Aduh, habis ini mau ngapain? Habis ini mau ngajarin Dede mat, terus masak, terus cuci piring lagi, terus ngajarin piano lagi. Aduh, capek. Mau baca satu ayat aja kok susah banget sih. Matius 11 ayat 28. Apa nih? Dari semua itu. Bacaannya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dear Erlin, aku tahu kamu lagi capek dan pusing urusan rumah. Tapi tetap sempetin bersaat teduh ya, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Ada aja nih cara Tuhan buat menghibur dan menyemangati Erlin. Tahu aja aku lagi capek. Jadi semangat lagi. Terima kasih Tuhan, hari ini Erlin sudah dihibur dan dikuatkan lagi. Sekarang Erlin mau semangat lagi. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dunia akan mengalami pandemi yang sedemikian panjang. Hidup terasa tidak mudah untuk dijalani. Kita semua terkena dampaknya, siapapun kita. Termasuk kita sebagai seorang wanita, seorang istri, atau seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Apa yang Erlin tadi alami di dalam monolognya mungkin juga menjadi curahan isi hati kita sebagai seorang wanita. Pujian yang akan kita nyanyikan ini sungguh menghibur hati kita. Tuhan menyediakan tiang awan yang meneduhkan kita. Tuhan menyediakan tiang api yang menerangi jalan hidup kita. Biarlah pujian ini menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Castelia Kartika. Terhadap apapun
Selamat pagi ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Shalom. Saya sangat senang sekali berada bersama dengan saudara-saudara meskipun secara virtual. Tapi saya yakin sekali kondisi kita ini tidak mengurangi sukacita merasa berulang tahun di tahun ke-29 KW GKY Puri ini. Saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya tahun ini yang ditandai dengan tema yang sangat bagus dan sangat optimis, tenang dan menang, itu sungguh-sungguh dapat kita rasakan. Dan saya yakin pesan firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, membuat saudara bisa melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita semua di masa yang sangat tidak mudah ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pencerahan dari Roh Kudus agar kita dapat memahami setiap kebenaran yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk waktu 29 tahun lamanya sejak kaum wanita di GKY Puri ini berdiri hingga saat ini. Kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa melalui komisi wanita ini telah banyak sekali para wanita terberkati melalui sebuah persekutuan yang indah di dalam Kristus. Dan kami mohon Tuhan supaya di tahun ini menjadi sebuah peringatan kembali kepada kami. Bahwa kami harus melalui tahun-tahun yang banyak di depan nanti dengan semangat, dengan kekuatan dari Tuhan. Untuk membangun wanita-wanita Kristen yang betul-betul bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Menjadi berkat baik di keluarga, di rumah tangga, di gereja, di tengah pergaulan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk membuat kami dapat mengerti setiap perkataan, setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Ya Allah Roh Kudus, diamlah di dalam hati kami untuk kami dapat mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika saya mendapatkan tema ini, lalu saya berpikir kira-kira teks apa ya dari Alkitab ini yang tepat menggambarkan tema tenang dan menang ini. Lalu saya menemukan satu bagian dari kitab Mazmur, saudara-saudara, untuk kita bisa merenungkannya bersama-sama sebagai perenungan yang sangat indah di ulang tahunnya, saudara-saudara, pada hari ini. Mari kita membuka dari Mazmur nomor 46, ada 12 ayat di dalam Mazmur ini, kita akan membacanya dan saya akan membacakan bagi saudara-saudara dan silakan saudara menyimak di dalam hati. Mazmur nomor 46, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan. Pembacaan Alkitab yang sungguh luar biasa kuat memberikan kepada kita sebuah jaminan yang sangat pasti, saudara-saudara. Saya bisa katakan bahwa pada hari-hari ini rasanya sulit sekali bagi kita untuk menemukan orang yang benar-benar bisa dikatakan sehat secara mental, sehat secara spiritual selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, saudara-saudara. Hampir 2 tahun ini setiap orang di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia ini di dalam kondisi yang sangat tidak tenang hidupnya. Saya percaya juga mungkin di antara saudara banyak juga yang hari-hari ini atau selama beberapa waktu terakhir ini tidak merasa tenang di pikiran, tidak merasa tenang di dalam hati, saudara-saudara. Karena setiap hari kita ini diselimuti dengan begitu banyak kecemasan, begitu banyak ketakutan, dan begitu banyak ketidakpastian. Nah, saudara, dalam sebuah survei terkait hal ini dikatakan bahwa COVID-19 ini memberikan yang disebut dengan multiple stress atau stres yang banyak begitu, multiple, berlipat-lipat pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Mulai dari kekhawatiran akan tertular COVID-19, khawatir juga mungkin akan meninggal, juga mungkin akan kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi, mungkin juga kehilangan sahabat yang kita cintai, hingga stres betul akibat terkena PHK dan mengalami penurunan pendapatan. Ini semua ada di dalam survei tersebut, saudara-saudara, untuk menjelaskan multiple stressnya itu ada di mana gitu. Nah, di sisi lain, laporan media yang secara konstan, kita selama beberapa waktu terakhir, mungkin belakangan sudah tidak terlalu begitu ketat saudara laporan itu ya. Tapi setiap jam 3 sore itu selalu ada laporan secara live di televisi-televisi untuk memberitakan tentang angka dan keadaan yang orang yang sakit karena COVID, yang meninggal karena COVID, dan itu sampai menambah begitu banyak rasa takut dan stres. Beberapa orang yang saya kenal mengatakan gini, aduh sampai udah gak mau lagi lah lihat itu gitu. Udah gak mau lagi lihat laporan-laporan itu, karena makin didengar makin stres. Apalagi kalau jumlahnya makin meningkat, ribuan yang meninggal bahkan mencapai ribuan. Itu untuk Indonesia, belum lagi kalau kita mendengar berita yang secara global di tengah dunia ini semua orang dan semua pemerintahan sibuk dengan urusannya masing-masing untuk menangani pandemi ini. Saudara, dengan adanya berbagai pemberitaan, dengan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat itu, masyarakat yang tadinya tidak mengalami begitu berat kekhawatiran dan depresi sebelum pandemi, menjadi memiliki kekhawatiran yang bahkan sangat berlebihan dan sampai pada depresi yang sangat berat ketika pandemi ini berlangsung. Jadi kondisi yang saya sebutkan ini adalah sebuah gambaran global atau sebuah fakta yang terjadi di sekitar kita, dan ini memang merupakan sebuah hasil survei online dengan topik dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi kesehatan mental yang dilakukan oleh Surveimeter di akhir bulan Mei tahun 2020 yang lalu, saudara-saudara. Dari sini kita melihat bahwa tingkat kecemasan dan depresi yang paling tinggi itu terkorelasi dengan perubahan status orang-orang yang hidup di masa ini, saudara-saudara. Perubahan pendapatan, perubahan situasi, dari yang kita biasa berkumpul tapi tidak bisa lagi berkumpul, tidak bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang biasanya kita bertemu. Bahkan gereja itu sudah terbiasa kosong 2 tahun terakhir ini, saudara-saudara. Saya berkhotbah sekarang dengan bangku-bangku yang kosong begitu dan tidak ada orang, dan saudara melihat saya dari jauh dari rumah masing-masing begitu, tapi teknologi membuat kita bisa terkoneksi. Nah, tapi kondisi ini sebenarnya sadar atau tidak itu memberikan tekanan atau represi yang begitu kuat di dalam diri kita gitu. Ingin ketemu tapi tidak bisa, merayakan ulang tahun tapi nggak bisa begitu terbatas. Sampai saya melihat, wah ini dekorasinya bagus banget ya sebagai sebuah representasi
perayaan yang saat ini tidak bisa secara maksimal kita rasakan. Saudara, kondisi ini memang sangat memprihatinkan sehingga membuat hati kita merasa tidak tenang. Karena ya itu tadi, tidak ada kepastian dan kita seperti terancam kehidupan ini setiap hari. Bahkan lebih rinci lagi di dalam survei itu dikatakan demikian, saudara, bahwa dalam situasi ini kaum perempuan, ya kita-kita inilah ya, para perempuan, mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi dari rata-rata kaum laki-laki. Jadi bayangkan, saya yakin sekali semua saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, meskipun kita merayakan ulang tahun, mungkin hati saudara juga masih diliputi dengan rasa cemas yang sangat besar. Saudara, di dalam kondisi seperti ini, kita jadi bertanya kan, lalu apa relevansinya ya tema ini gitu, tenang dan menang. Nah, situasinya carut-marut seperti ini, apa ia relevan kita bicara tentang ketenangan? Di mana ketenangan dapat ditemukan? Saudara, saya ingat sekali dulu ya di tahun 1998 itu adalah tahun pertama kali saya datang ke Jakarta. Nah, ketika itu Jakarta mengalami kerusuhan hebat. Saya rasa gelombang kerusuhan itu terjadi dari tahun 96 lalu 98. Banyak sekali orang yang pada saat itu dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dan merasa tidak ada harapan tinggal di Jakarta. Jadi beberapa orang atau banyak juga orang yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Kemudian mereka memutuskan untuk berbondong-bondong meninggalkan Jakarta dan kemudian menetap memilih negara di mana dia merasa aman dan merasa lebih tenang hidupnya. Sebagian memilih ke USA, ke Amerika. Sebagian memilih, di Singapura saja, di tempat itu jauh lebih aman meskipun tidak terlalu jauh dari Jakarta, tetapi tempat itu lebih nyaman untuk ditinggali. Atau mungkin beberapa orang memilih negara-negara, beberapa bagian negara di Eropa misalnya, yang dianggap negara-negara itu memiliki dan bisa menjamin, memberikan kepastian kehidupan yang lebih baik dan lebih tenang. Tetapi Tuhan memperlihatkan kepada kita saat ini melalui pandemi COVID-19, tidak ada satu tempat pun di belahan dunia ini yang bisa menjadi tempat perlindungan kan saudara-saudara. Di mana kita bisa menemukan ketenangan di sana. Hari ini semua negara menutup pintu masuknya dan mempersulit orang masuk keluar dari satu negara ke negara lain. Meskipun belakangan ini sudah mulai sedikit-sedikit dibuka tapi dengan prokes yang amat sangat ketat. Susah untuk masuk dan keluar dari satu negara ke negara yang lain. Tidak diizinkan melalui prosedur yang begitu berat. Ada seorang kawan saya tinggal di Perth, dia katakan, waduh di sini lockdownnya parah, mau keluar itu benar-benar tidak bisa. Dia bilang begitu dan dia terkurung di situ dan tidak bisa kembali ke Indonesia meskipun bisnisnya dijalankan di Indonesia. Saudara, ini sungguh berat, kita seperti terjebak pada situasi yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali pasrah. Dan kemudian menunggu giliran, cepat atau lambat, kita akan mengalami apa yang kita takutkan selama ini. Itu yang kita pikirkan setiap hari, saudara-saudara. Maka tambah streslah kita jika kita memikirkan hal ini. Nah, di tengah situasi yang sangat tidak menenangkan ini, saya menemukan ada satu bagian Mazmur yang sungguh-sungguh menguatkan dan memberikan kepada kita gambaran di mana sebenarnya ketenangan itu kita bisa dapatkan. Dan masih mungkin untuk dirasakan oleh setiap orang yang hari ini hatinya betul-betul merasa kacau, cemas, khawatir, stres dan sebagainya. Saudara, Mazmur nomor 46 ini adalah nyanyian dari anak-anak keturunan Bani Korah. Bani Korah ini adalah kaum yang dikenal sebagai pemusik, pelayan ibadah, penyanyi dalam bait Allah di antara umat Israel. Nah, Mazmur 46 ini juga merupakan mazmur favorit dari seorang bapak reformasi gereja bernama Martin Luther, saudara-saudara. Dia katakan bahwa mazmur ini sangat menginspirasi dia dalam hal menghadapi begitu banyak penderitaan dan kesulitan dalam melakukan reformasi gereja. Lalu dari mazmur ini lahirlah lagu yang dia karang dengan judul A Mighty Fortress is Our God. Atau di dalam him kita itu, di buku him kita itu ada saudara-saudara judulnya Allahku benteng yang kuku. Allahku benteng yang kuku. Lagunya seperti itu. Itu ditulis oleh Martin Luther pada tahun 1527.
Di dalam lagu ini dia merangkumkan seluruh apa yang dituliskan oleh pemazmur, dalam hal ini Bani Korah di dalam Mazmur 46. Artinya dia ingin agar pesan dari Mazmur ini betul-betul memberikan pemahaman kepada orang-orang percaya tentang seperti apa seharusnya posisi Allah baik di dalam pikiran maupun di dalam hati orang-orang yang menerima Mazmur ini atau yang menyanyikan Mazmur ini, bahwa Allah itu adalah Allah benteng perlindungan yang kukuh, hingga dikatakan oleh para ahli sejarah melalui lagu ini, sesungguhnya lagu ini disebut sebagai the greatest hymn of the greatest man in the greatest period in German history. Lagu ini disebut sebagai lagu pujian yang sangat besar oleh atau ditulis oleh orang yang sangat besar, yaitu Luther, dan di periode atau di zaman yang sangat besar di dalam sejarah Jerman. Jadi ini luar biasa sekali, saudara. Kalau digambarkan, orang-orang Jerman pasti suka dan tahu tentang lagu ini. Sampai akhirnya, saudara-saudara, kalimat "A mighty fortress is our God" dari Mazmur 46 ini dituliskan pada batu nisan ketika Luther mati dan dikuburkan. Dituliskanlah sebagai tanda bahwa Luther ini adalah orang yang sangat meyakini bahwa Allah adalah benteng perlindungannya yang kokoh, meskipun sepanjang hidup dia mengalami begitu banyak penderitaan dan masa-masa yang sukar. Saudara, itu sebabnya oleh para ahli sejarah juga nyanyian ini disebutkan sebagai nyanyian dari orang-orang yang teraniaya dan nyanyian para martir dalam perjalanannya menuju kematian. Nah, dengan kata lain, ketika kita berada di dalam keadaan yang sangat menakutkan dan mengerikan, justru kita harus tahu dan yakin bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, dan Dia adalah penolong yang menurut pemazmur ini sudah sangat terbukti. Wah, itu yang confident banget ya, yakin sekali kata-kata ini. Nah, mari kita perhatikan isi dari Mazmur ini, saudara-saudara. Di dalam strukturnya, nyanyian dalam Mazmur 46 ini terbagi menjadi 3 bagian. Setiap bagiannya itu diakhiri dengan kata Sela. Sela itu sebenarnya bukan untuk dibacakan, tapi itu Sela itu sebagai tanda berhenti dan kemudian musik dimainkan, lalu kemudian masuk pada bait berikutnya. Itu artinya Sela. Jadi syair dari lagu ini terdiri dari 3 bagian dengan intro di masing-masing bagiannya. Atau Sela itu berhenti, lalu kemudian ada musik yang dinyanyikan, lalu masuk kepada bait berikutnya. Mari kita lihat bait yang pertama. Nah, bagian yang pertama pada Mazmur 46 ini berbicara tentang Allah itu bagi kita. God is for us. Allah itu bagi kita. Itu tertulis di ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara perhatikan bahwa Mazmur ini dimulai dengan pernyataan keyakinan, confident, pernyataan iman bahwa apa? 1, Allah itu adalah tempat perlindungan bagi kita. 2, Allah itu adalah kekuatan kita. 3, Allah itu adalah penolong kita dalam masa-masa sukar kita. Allah itu tempat perlindungan, Allah itu kekuatan, Allah itu penolong. Saudara, pernyataan ini membawa ingatan kita juga pada apa yang Daud pernah berkali-kali katakan baik di dalam mazmurnya maupun di dalam sejarah yang dituliskan tentang Daud. Dia mengatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Meskipun pada saat itu dia sedang dalam pelarian untuk dikejar-kejar, dibunuh baik oleh Saul maupun oleh Absalom anaknya sendiri. Tetapi di dalam pelariannya itu, di dalam escapingnya, pergi ke padang gurun, bersembunyi di dalam goa. Dan kemudian dia tetap bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah perlindungan. Allah itu adalah tempat di mana kita dapat berlari kepadanya pada masa yang teramat sulit sekalipun. Pada masa yang terancam dengan kematian sekalipun. Tapi di dalam pikirannya dan di dalam hatinya, dia sangat meyakini bahwa Allah itu adalah tempat perlindungannya. Saudara, di dalam struktur puisi Ibrani, sesungguhnya syair ini mengatakan bahwa Allah itu selalu ada dan selalu hadir setiap kali kau memerlukannya. Itulah artinya Allah adalah tempat perlindungan bagi kita.
Jadi dalam hal apapun Allah itu adalah pribadi yang selalu ada dan dapat diandalkan. Selalu ada dan dapat diandalkan. Ini penting sekali pernyataan ini saudara-saudara. Saya harap saudara bisa mengerti apa artinya selalu ada dan dapat diandalkan. Contoh sederhana lah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya mengatakan bahwa suami saya ini adalah orang yang bisa saya andalkan, ya, maka ketika saya ada di rumah bersama dengannya, saya merasa tenang dong, karena saya bersama dengan suami yang saya bisa andalkan. Atau ketika saya pergi bersama dengan dia, dan dia menyetir mobil, dan saya ada di sampingnya, dan kami pergi menuju ke satu tempat, saya merasa aman, saya merasa tenang, karena saya bisa melihat suami saya ini sebagai orang yang diandalkan. Gitu. Saudara, di dalam hal ini ketika kita melakukan apapun, ketika ada orang yang kita percaya bahwa dia dapat diandalkan, pasti kita merasa tenang. Itu sederhana sekali. Tapi suami kita ini kan tidak selalu bersama dengan kita ya. Saat dia pergi kerja, saat dia melakukan banyak hal di luar sana dan kita merasa sendiri misalnya. Lalu kemudian kita away atau kita jauh dari dia. Dan pada saat itu mungkin kita jadi cemas karena dia tidak ada. Apalagi kalau dia pergi keluar kota berhari-hari misalnya. Dan saudara merasa bahwa aduh aku sendirian, aku tidak ada orang. Itulah rasanya kalau misalnya saudara tahu ada orang yang bisa diandalkan, ada bersama dengan saudara, saudara pasti merasa tenang. Nah, gambaran Allah sebagai pribadi yang dapat diandalkan itu along the way, along the time, along the day, sepanjang waktu, sepanjang hidup, sepanjang umur, dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Suami, pasangan atau siapapun atau anak sangat terbatas keberadaannya buat kita, saudara-saudara. Tetapi Allah yang tidak terbatas itu menyatakan dirinya sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Artinya setiap waktu dan tidak ada satu waktu pun di mana Allah tidak dapat diandalkan. Saudara, coba saudara ingat-ingat dalam Anda berhubungan dengan Tuhan. Bukankah saudara-saudara justru pada masa-masa yang sukar, kita ini adalah orang yang sering mempertanyakan, sebenarnya Allah itu ada nggak sih? Itu kan keluhan kita ya. Itu suka kita pertanyakan gitu. Sebenarnya Allah itu ada tidak? Sebenarnya Allah itu mendengar tidak? Sebenarnya Allah itu melihat apa tidak kesusahan saya ini? Mengapa Allah diam saja? Mengapa Allah tidak menolong saya? Itu terus yang ada di dalam pikiran kita ketika kita di dalam kondisi sulit. Nah, ini sebuah gambaran bahwa memang kita tidak merasa bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat diandalkan dan itu tercermin melalui pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan keraguan kita tentang Allah, saudara. Sebenarnya itu bahaya. Dan itu yang bikin kita makin stres. Karena kita tidak memiliki keyakinan tentang siapa Allah itu bagi kita. Jika dikatakan bahwa God is for us, bahwa Allah itu ada untuk kita, maka sebenarnya kita harus merubah cara pikir kita. Melihat dalam keadaan susah, dalam keadaan gelora gelombang yang begitu luar biasa, saya tetap percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, pemikiran atau keyakinan seperti inilah yang membuat hati kita menjadi tenang. Dan Pak Mazmur mengatakan ketika dia percaya bahwa Allah itu ada untuknya, maka dengan yakin dia mengatakan pada teks berikutnya begini, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, aku tidak takut. Kita tidak takut. Ini kan sebuah gambaran ekstrim ya. Meskipun bumi berubah, meskipun gunung bergoyang, aku tidak takut. Hebat saudara pernyataan ini. Ini sungguh merupakan ketenangan yang sangat ekstrim. Ketenangan yang sangat ekstrim. Jika kita bisa merasa tidak takut terhadap berbagai bentuk bahaya yang mengancam kehidupan kita. Persis seperti ketika angin ribut datang, Yesus tetap tenang tidur di buritan. Murid yang setengah mati, panik dan ketakutan. Ketenangan di tengah gelombang yang besar itu hanya bisa didapatkan ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Itu yang pertama. Bagian yang kedua,
pada Mazmur ini, bait yang kedua ya setelah Sela itu, yaitu di ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mazmur ini berbicara tentang Allah itu beserta dengan kita. Lebih kuat lagi. Yang pertama, God is for us. Yang kedua, God is with us. Bahwa Allah itu bersama, beserta dengan kita. Saudara, di bagian Mazmur ini pemazmur memberikan gambaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup dan tinggal di kota Allah. Maka kalau sudah perhatikan di ayat 5 itu, pemazmur ini memulai dengan kata kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai dan seterusnya. Dia mulai dengan kata kota Allah, dia bilang begitu. Dengan keyakinan itulah dia mengatakan bahwa dia juga ada di dalam kota Allah itu, tempat di mana Allah berdiam. Saudara, oleh karena Allah tinggal di dalam kota di mana kita juga tinggal di situ, maka sudah pasti tidak akan pernah kota itu bisa dihancurkan oleh musuh ataupun oleh berbagai kesukaran apapun, karena Allah tinggal di sana, saudara-saudara. Meskipun bangsa-bangsa gempar, kerajaan-kerajaan goncang, dan bumi pun hancur, kata pemazmur. Tetapi bagi orang yang diam di kota Allah, kota itu tidak akan goncang. Sebab Allah ada di dalamnya dan menyertai dia. Itu dikatakan pada ayat yang ke-8. Saudara, kondisi ini sebenarnya persis seperti yang dikisahkan di sepanjang kitab Keluaran sampai Ulangan. Kalau saudara membaca kitab-kitab itu. Diceritakan di dalam setiap peristiwa perjalanan Israel selama berputar-putar di padang gurun itu, saudara-saudara, mereka mendirikan kemah suci yang disebut dengan tabernakel. Nah, jika tabut perjanjian diam di tengah bangsa Israel, maka Israel ini berperang dengan melawan musuh sekuat apapun seperti Filistin, pasti menang. Kenapa? Karena tabut Allah ada di tengah mereka. Tetapi saudara-saudara, jika tabut Allah itu disingkirkan dan tidak ada di tanah orang Israel, atau disita atau diambil oleh musuh dan tidak berada di tengah-tengah mereka lagi, maka jika bangsa Israel berperang bahkan dengan musuh yang paling lemah sekalipun, mereka akan kalah. Itu cerita di sepanjang Keluaran sampai kepada Ulangan. Saudara akan temukan kisah yang sama. Jadi bagi bangsa Israel, bagi Korah yang menuliskan Mazmur ini, menyatakan betapa pentingnya Allah itu tinggal bersama dengan kita. Supaya apa? Supaya kita menang. Supaya apa? Supaya kita bisa berperang. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini meskipun sukar. Saudara-saudara, di dalam bagian inilah kemudian kita temukan, dengan yakin saya katakan saudara-saudara, bahwa orang yang tidak merasa tenang dalam hidupnya adalah orang yang hidupnya jauh dari Allah. Coba ya saudara, kita duduk dan merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Coba saudara tanya pada diri saudara masing-masing. Selama pandemi ini berlangsung, saudara ini jadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Beberapa orang bisa mengatakan gini kepada saya, Bu, aduh kayaknya udah capek lah berdoa, katanya gitu. Berdoa kayaknya gak habis-habis juga ini kesusahan gitu. Jadi akhirnya saya males doa. Kayaknya saya gak tahu juga apa gunanya berdoa. Beberapa orang mengatakan demikian dengan begitu gamblang saudara, untuk mengatakan bahwa kayak udah gak ada gunanya lagi hubungan sama Tuhan itu. Lah, gimana kita bisa merasa tenang? Gimana kita bisa merasa aman? Gimana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan confident? Kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tidak tinggal di dalam kota Allah, kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara, itu sungguh amat sangat berat sebenarnya. Jadi dalam hal ini kita sangat butuh apa yang artinya Tuhan itu beserta dengan kita. Satu kali ya, Saint Augustine atau Santo Agustinus itu pernah menuliskan sebuah pernyataan
Dia hidup di abad keempat, salah satu bapak gereja yang sangat terkenal dan mempengaruhi begitu banyak teologi pada hari ini, saudara. Di dalam salah satu tulisannya dia katakan gini, "You have made us for yourself," katanya, "O Lord, and our heart is restless until it rests in you," katanya. Engkau itu telah menjadikan kami bagimu ya Tuhan. Artinya Agustinus menyadari bahwa Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu diperuntukkan bagi dirinya. Itu sebabnya Agustinus mengatakan, hati kami ini gelisah, restless, gelisah, gak tenang. Sampai kami bisa menemukan peristirahatan atau menemukan ketenangan di dalam Engkau. Until it rests in you. Sampai jiwaku itu betul-betul tenang ketika menemukan Engkau. Saudara, rasa tenang itu hanya bisa kita temukan jika di dalam iman kita, kita meyakini bahwa Allah menyertai hidup kita dalam segala keadaan. Jadi jauh dari Tuhan itu hanya merugikan dirimu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir ya saudara dalam bagian perenungan kita hari ini. Di bait yang ketiga, Mazmur ini berbicara tentang Allah adalah kemenangan kita. God is victorious among us. Itu ayat 9 sampai ayat 12 kalau saudara membacanya. Allah itu adalah kemenangan di antara kita. Pada bagian ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah bukan hanya untuk kita dan bukan hanya beserta dengan kita, tetapi Dia bekerja untuk memenangkan segalanya dan memberikan kepada kita kemenangan itu, saudara-saudara. Bahkan dengan berani pemazmur ini menantang pembacanya dengan mengatakan, "Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan," katanya. Dengan kata lain, lihatlah apa yang sedang dikerjakan oleh Allah bagimu. Saudara, kekhawatiran dan kecemasan dan stres dan depresinya kita ini seperti menutup mata rohani kita ini untuk melihat bahwa Allah sesungguhnya sedang bekerja dan Dia tidak pernah berhenti meskipun di tengah pandemi ini. Saudara, di dalam Mazmur tulisan ini dikatakan bahwa pekerjaan itu nampak jelas dalam hal apa? Dalam gambaran pemazmur ini dia mengatakan Dia mampu mengadakan pemusnahan di bumi. Dia sanggup menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Dia dengan mudah mematahkan busur panah dan menumpulkan tombak. Bahkan dia bisa membakar kereta-kereta perang. Ini semua kata-kata syair-syair yang ditulis untuk menunjukkan bahwa dia pasti mampu memenangkan peperangan sehebat apapun. Kesukaran serumit apapun, dia akan memenangkannya. Saudara, jika Allah telah bekerja, jika Allah telah melakukan sesuatu, siapa yang dapat menghentikannya? Tidak ada yang bisa menambah gelombangnya dan tidak ada yang bisa menambah durasi perangnya. Karena Allah telah menghentikannya. Saudara, hanya satu pribadi yang bisa melakukan kemenangan ini. Memberikan kemenangan ini. Dialah Allah kita. Itu sebabnya Allah dengan penuh confident. Dia yakin pada dirinya sendiri. Sampai dia katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, kata diam dalam bahasa Ibrani dapat diterjemahkan dengan kata tenanglah. Tenang, ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, firman Tuhan ini sebenarnya begitu kuat berbicara kepada kita hari ini dan bahkan menegur kita yang selama ini meragukan Tuhan, tidak percaya atau bahkan merasa Tuhan diam saja. Tuhan tidak pernah diam. Dia terus bekerja untuk kita sampai pada waktunya. Ketika seluruh dunia ini mengatakan gelombang 1 selesai akan ada gelombang 2 COVID. Gelombang 2 COVID selesai akan ada gelombang 3, akan terus ada gelombang 4 dan seterusnya. Silakan manusia mengatakan demikian. Tetapi jika pada waktunya Tuhan mengatakan stop, itu sama seperti ketika dia meredakan angin ribut di tengah lautan itu. Dan dia mengatakan berhenti. Seluruh angin ribut itu menjadi berhenti dan laut pun menjadi tenang. Saudara, tentu kita menantikan saat itu datang. Tetapi bagaimana kita bisa menantikan jika kita tidak percaya? Saudara, di dalam hal itulah
kita bisa meletakkan pada pikiran kita sendiri. Sesungguhnya aku ini kacau karena memang tidak mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya saya ini tidak tenang karena saya jauh dari Tuhan. Saya tidak percaya bahwa Allah itu ada untuk saya, bahwa Allah itu beserta dengan saya, dan bahkan Allah membawa saya pada kemenangan yang sejati. Pada satu waktu yang memang Tuhan telah tentukan bagi kita. Saudara, mari kita bersama memutuskan hari ini, ya, pada waktu ulang tahunnya saudara ini. Apakah saudara sebagai wanita-wanita Kristen ini akan terus takut dan khawatir seperti gambaran survei tadi bahwa perempuan itu jauh lebih khawatir dari siapapun juga? Atau kita akan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita lebih dari mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan seluruh kemampuan manusia mengatasi pandemi ini? Kalau kita menjadi tenang, maka kita akan menang bersama dengan Tuhan. Karena Allah itu adalah kota benteng kita, dan untuk itulah Dia ada untuk kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, berita yang sangat indah sebagai kado ulang tahun nih bagi saudara dari Tuhan untuk KW-nya GKY Puri. Maka dengan sukacita saya mengatakan kepada saudara, selamat ulang tahun KW GKY Puri yang ke-29. Percaya dan andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu, maka kau akan tenang dan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang dinyanyikan dengan penuh iman dan keyakinan di masa yang sudah sangat lampau, tetapi tetap kami dengar pada zaman ini. Kami sungguh bersyukur melihat gambaran Allah yang begitu luar biasa. Allah yang menyediakan dirinya hadir bagi kami. Allah yang menyediakan diri dan mengatakan bahwa engkau beserta dengan kami. Bahkan Allah yang menyatakan diri, memberikan jaminan sampai dapat mengatakan kepada kami, diam, tenanglah, akulah Tuhan. Bahwa Tuhan akan berperang bagi kami. Mengapa kami terus mempertahankan keraguan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan di dalam diri kami, melampaui keyakinan kami akan Tuhan yang begitu luar biasa menopang kehidupan kami. Tuhan, kami ingin menghentikan semua kecemasan dan ketidaktenangan dalam diri kami ini, dan menggantikannya dengan iman dan keyakinan bahwa Engkau adalah pribadi yang begitu setia, yang tetap bersama dengan kami dalam keadaan apapun. Hidupkah kami atau matikah kami? Kami akan mengatakan sama seperti Paulus, hidup, kalau kami hidup, hidup adalah Kristus, mati pun adalah keuntungan. Mana yang harus dipilih? Mati atau hidup? Sama untungnya di hadapan Tuhan. Bukankah iman seperti ini yang harus kami perjuangkan selama kami hidup di dunia dengan pengalaman yang sukar selama beberapa waktu terakhir ini? Kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya Tuhan terus menopang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk Pendeta Castelia Kartika untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Firman Tuhan yang sungguh menenangkan hati kita dan menguatkan kita. Terima kasih juga untuk paduan suara Sharon untuk pujiannya yang sangat indah. Ibu-ibu, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak terbatas, melewati musim-musim kehidupan kita. Saat ini mari dengan hati yang penuh syukur kita membawa persembahan kita bagi Tuhan. Ibu-ibu dapat mentransfer atau scan QR Code ini dengan diakhiri angka 4 di digit terakhirnya. Mari kita naikkan pujian persembahan kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami tiap pagi. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi maupun Komisi Wanita Puri. Saat ini ya Tuhan, seringkali kami menantikan pertolongan, tetapi seringkali kami bimbang akan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami hidup ditopang oleh janji-janji-Mu. Kami mau ya Tuhan hidup di dalam tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan berkat materi. Kami belajar memberi dengan sukacita. Engkau menolong kami.
Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Jenny. Ibu-ibu yang terkasih, sampailah kita pada puncak acara perayaan HUT Komisi Wanita yang ke-29. Mari dengan hati yang bersyukur, bersukacita, kita menyanyikan dan kita merayakan pemeliharaan Tuhan atas KW Puri. Selamat ulang tahun. Saya mengundang pembina, majelis, ketua dan wakil ketua untuk maju. Selamat ulang tahun untuk KW Puri Indah. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. KW Puri, selamat ulang tahun. Kita akan bersama-sama meniup lilin. Terima kasih. Kita akan bersama-sama menaikkan lagu ini sekali lagi. Selamat ulang tahun untuk KW Puri Indah. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. KW Puri, KW Puri, KW Puri, selamat ulang tahun. Dengan hormat kami minta Pendeta Timotius Fu untuk ke depan mengucapkan selamat dan juga berdoa untuk ulang tahun kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya kepada ibu-ibu, ya, jemaat GKY Puri Indah, anggota Komisi Wanita GKY Puri Indah, dan juga ibu-ibu yang secara rutin mengikuti acara di Komisi Wanita kita. Kita bersyukur 29 tahun Tuhan memberkati kita. 29 tahun berkat dan anugerah Tuhan berlimpah, sehingga kita bisa melewati dengan pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah itu menjadi tekad di dalam hati kita. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, belajar menjadi semakin mirip Yesus Kristus, menjadi berkat di keluarga, di gereja, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memohon Tuhan terus memimpin Komisi Wanita GKY Puri Indah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kalau kami boleh melewati bersama dengan Engkau selama 29 tahun, itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah-Mu yang berkelimpahan, yang Engkau berikan kepada kami, yang menopang kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lewati, di mana hari yang penuh berkat dan hari-hari yang Engkau pakai kami untuk menjadi berkat bagi saudara-saudari kami, khususnya kaum ibu, Komisi Wanita, yang selama 29 tahun bersama dengan kami belajar, bergumul, bertumbuh bersama, melayani bersama dan menjadi berkat bersama. Terima kasih Tuhan. Kami hanya datang mengucapkan syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan kepada kami.
Dan di saat yang sama, kami juga yakin Tuhan, di hari-hari depan Engkau terus akan memakai kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan para pengurus, kami berdoa menyerahkan para pelayan, kami berdoa menyerahkan para anggota. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami dengan kasih, kuasa, dan anugerah yang berkelimpahan. Tuhan pakai kami untuk bertumbuh bersama dan pakai kami untuk menjadi berkat di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Khususnya ketika kami kembali kepada keluarga kami masing-masing, kami bagaikan cahaya-cahaya yang terus bersinar bagi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, membawa berkat sehingga keluarga kami juga boleh menjadi tempat kami melayani, keluarga kami juga boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucapkan syukur dan kami mempersembahkan Komisi Wanita GKY Puri Indah ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih dan karunia Tuhan akan terus memimpin dan menyertai kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk KW Puri Indah. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. KW Puri, KW Puri, KW Puri, selamat ulang tahun. Selamat siang Ibu-Ibu, kita merayakan ulang tahun Komisi Wanita yang ke-29. Anugerah demi anugerah kita alami dari Tuhan. Ibu-ibu yang setia melayani sampai pada hari ini ada bersama dengan kita. Anggota-anggota baru ditambahkan masuk ke dalam keluarga besar Komisi Wanita. Aktivis pengurus melayani bersama-sama. Ketika badai pandemi melanda, kita sempat gelisah dan bertanya-tanya. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesuslah pimpinan Komisi Wanita, maka kita bisa tenang bahkan menang. Sesuai dengan tema kita tahun ini yaitu tetap kuat dan menjadi berkat karena Tuhan dekat. Mari kita selalu bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan pasti gamang, tetapi bersama Tuhan pasti kita menang. Bergandengan tangan menuju tahun depan kita menetapkan satu tema yaitu bertumbuh dan bersaksi. Mari kita menyerahkan juga persekutuan minggu depan dengan tema The Reward of Discipleship oleh Guru Injil Kian Guan. Kita juga mengucap syukur hari ini kepada Ibu Castelia yang sudah melayani firman Tuhan. Demikian juga kepada ibu-ibu yang menjadi worship leader, singer, pemusik. Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu, boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam event khusus ini yaitu Komisi Wanita yang sedang berulang tahun. Mari ibu-ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita berdoa penutup dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkaulah yang dimuliakan melalui perayaan ulang tahun Komisi Wanita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah jemu memberkati, mendidik kami. Dan kami berdoa Tuhan yang menolong kami semua untuk boleh mengerjakan bagian kami. Kami boleh lebih setia melayani Tuhan, setia memperhatikan sesama anggota Komisi Wanita. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati Ibu Castelia, Ibu Evelyn,
Ibu Jini, Ibu Jenny, Ibu Natali, dan Ibu Juliani yang melayani kami semua. Tuhan limpahkan sukacita kepada mereka ketika mereka bekerja bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk persekutuan minggu depan, dan kami tetap memohonkan anugerah-Mu supaya saluran internet boleh tetap berjalan dengan lancar. Kami tetap berdoa bagi ibu-ibu komisi wanita yang mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit, perekonomian, komunikasi di dalam keluarga. Tuhan, topanglah mereka supaya dalam badai kehidupan mereka tetap tenang. Dan kami rindu berdoa, Tuhan menolong kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan bergandengan tangan, sehingga kami semua Tuhan berkemenangan melewati pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa bagi dunia ini yang begitu banyak kesulitan dan bencana. Tuhan, kami khususnya berdoa untuk para misionari yang sedang diculik di Haiti. Kami berdoa Tuhan kuatkan mereka, orang tua dan anak-anak yang masih kecil yang ditahan. Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Tuhan berikan jalan keluar supaya para misionari ini Tuhan boleh mendapatkan damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan melewati pandemi, bencana, konflik di dalam negara ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk dunia ini, negara ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya, Tuhan yang tetap berkenan memimpin perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan persekutuan ini dan memohonkan berkat daripada Engkau sendiri. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Amin. Persekutuan sampai sekian, mari kita bertegur sapa di dalam Tesaburi. Tenang dan menang.
tenang, dan menang. Selamat ulang tahun untuk KW Puri Indah. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. KW Puri, KW Puri, KW Puri, selamat ulang tahun. Tenang, dan menang. Selamat ulang tahun untuk KW Puri Indah. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita.